Ya, selamat Saya malam ada, Indonesia. saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang satu perceraian dikarenakan zina, yang satu ini yang ekstrim, perceraian boleh dikarenakan terancam nyawanya. Ya, ini karena yang pertama sudah dibahas, masalah perzinahan. Ya, memang repot, pelik ya, karena perzinahan itu adalah menyangkut harga diri. Nah, kalau istri seorang atau suami terus udah diselingkuhi, ditidurin sama orang-orang, itu kan suatu kehormatan bagi si laki. Nah, itu sulit. Nah, yang saya akan tanyakan ini perceraian yang diakibatkan ancaman nyawa. Itu pernah saya dengar 2 hal ini dari salah satu pendeta ini boleh. Karena saya pernah mengalami Zoom, saya debat masalah ini. Si pendetanya maaf ya, akhirnya si pendetanya boleh lah Pak, terserah lah gitu memang. Menyerah dia memang. Karena saya membuat suatu alasan yang masuk akal. Contohnya begini, kan baru-baru ini ada di Indonesia itu suaminya dibunuh oleh istri sendiri sama karena minta cerai tapi nggak dicerai-ceraiin gitu loh. Suaminya itu dibunuh gitu loh. Nah ini yang ekstrem yang ini ya Pak, yang ini belum pernah dibahas dari awal ya, dengerin belum pernah dibawa karena ancaman jiwa ini boleh nggak seseorang itu bercerai. Gitu aja Pak Paul. Terima kasih. Ancaman KDRT, ya maksudnya begitu. Jadi begini. Bukan ancaman nyawa, Pak. Ancaman nyawa, KDRT nyawa. Masalah nyawa, ya. Kalau masalah nyawa, mulai dari KDRT, ya, sebaiknya pisah, tapi bukan cerai. Dan kalau itu benar-benar nyawa, dan itu kita tahu pasti, atau kita paranoid atau apa, kita bisa minta perlindungan hukum. Tapi tidak usah bercerai. Itu ada prosedurnya. Di Indonesia pun ada perlindungan wanita dan anak. Sekarang sudah bagus. Ya, sekarang sudah jauh lebih baik. Kalau tidak bisa, memang seharusnya organisasi gereja menyediakan fasilitas itu. Namanya gereja pastoral, jangan cuma cari perpuluhan. Bikin itu, rumah singgah. Biayanya besar, tapi ambil dari perpuluhan. Percaya saya, nanti jemaatmu akan kasih perpuluhan lebih besar lagi. Sungguh. Karena Anda dianggap bijaksana. Dan semua majelis Anda akan angkat jempol 4 buat Anda, para pendeta-pendeta. Bikin rumah singgah yang bagus, yang layak untuk keluargamu, dan ada perlindungan hukum. Tetapi bukan cerai. Sinode kami punya konselor khusus. Dia seorang profesional psikiater. Jadi itu salah satu majelis kami dalam tim pastoral. Kalau kita lagi doain orang, kan satu, ada yang kerasukan setan. Tapi ada yang klinis, psikologi klinis. Kita nggak semuanya tengking-tengking. Tapi ada yang psikologi klinis, butuh konseling. Terus yang konseling ini, ada lagi hasilnya. Dia karena rumah tangga atau karena pribadi gangguan jiwa. Begitu karena rumah tangga, kita kejar lagi. Masalahnya apa? Nah, terus kita bikin perlindungan, kita ada kontak dengan teman majelis. Kalau dia perlu perlindungan hukum, kita kasih perlindungan hukum tanpa harus bercerai. Kebetulan gembala sidang kami masih muda, jauh lebih muda dari saya. Bukan gembala sidang, jadi gembala senior, ketua sinode saya. Tetapi beliau sangat bijaksana. Ya, dalam hal ini saya mengakui beliau luar biasa untuk pastoral. Nah, beliau sangat rasional. Jadi nggak semata-mata klinik, semua tengking, mujizat. Saya percaya mujizat. Saya kan bilang saya ngalami mujizat. Tetapi
gereja harus memberikan fasilitas itu. Karena gereja kan di dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda pergi ke Komisi Wanita dan Anak, sekarang lebih dari separuh sudah kadrun. Walaupun bagus, tetapi tetap itu kadrun. Nah, nanti malah diislamkan. Gereja harus bikin. Jadi berpisah. Karena ini kalau baca di 1 Korintus 7, kalau nggak salah ya, pisah. Dan doa sungguh-sungguh. Seberapa pentingnya. Tapi kalau Anda nggak punya iman, ya cerai saja. Nggak punya iman buat apa? Dipaksa-paksa. Tapi selalu ada konsekuensinya. Dan anak-anak kadang-kadang lebih baik ketika bercerai. Bayangin, bapaknya digebukin terus. Ya kan? Terus anaknya ikut digebukin juga. Nah, itu juga harus dipikirkan. Makanya pendeta tadi mengizinkan perceraian, karena dia tuh udah nggak punya iman. Kamu nggak punya iman. Mau dipaksain juga, ya udah, nggak apa-apa cerai. Jadi teman-teman yang sekarang sudah bercerai, saya nggak cerita hamba Tuhan ya, jemaat ini, ya udah, sudah terlanjur, udah menikah lagi, ya udah terlanjur. Jangan disesali, jangan diratapi, hadapi konsekuensinya. Anak-anakmu sakit hati, pahit. Anda doain. Sekarang tugas Anda doa puasa buat anak. Jangan sekarang suami Anda lebih kaya, suami Anda lebih lembut. Terus Anda udah terlena, lupa anak Anda sedang sakit. Hatinya koyak. Mana Tuhan waktu papa mama cerai? Jadi banyak ibu-ibu yang sudah menikah, terus hidupnya lebih enak, mengabaikan anaknya. Dia mungkin secara pribadi, dia nggak berasa. Sekarang ini enak nih, sampai 10-20 tahun ke depan. Tiba-tiba dia rentin wedung. Anaknya tiba-tiba nggak percaya Tuhan. Anaknya tiba-tiba memberontak. Anaknya tiba-tiba jadi narkoba. Kena narkoba segala macam. Dia nggak bisa ngomong. Kemana Tuhan waktu papa mama cerai? Dia nggak tega buat ngomong itu sama kamu. Tapi ngomong sama saya. Mana? Pastor jangan bilang sama mama saya tidak mau nyakiti mama saya. Tapi kemana Tuhan Yesus waktu papa mama cerai? Coba. Saya yang dengar, itu dia. Saya sudah ngelewatin. Nah, jadi saya menasihatkan, ini nasihat ya. Nasihat kepada Anda yang sudah bercerai terlanjur, tetap ada konsekuensinya. Anda doakan terutama anak-anak Anda. Karena Anda nggak tahu apa yang di hati anak-anak Anda. Gitu. Gitu, Pak.